Terungkap surat terakhir Eva Maria, keluarga yakin ada kejanggalan. Misteri kematian Antaneta Evia Maria, mahasiswi Universitas Negeri Manado, Unima, kembali memunculkan babak baru. Keluarga menemukan sepucuk surat yang diduga ditulis Evia Maria sebelum ia ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di wilayah Tomohon pada Desember 2025. Keberadaan surat tersebut kian menguatkan keyakinan keluarga bahwa kematian Evia Maria tidak sesederhana dugaan awal yang menyebut tidak adanya campur tangan pihak lain. Mereka menilai ada sejumlah fakta yang belum terungkap secara utuh dalam proses penyelidikan. Sejak awal, keluarga memang menolak mentah-mentah kesimpulan bahwa Evia Maria meninggal tanpa unsur pidana. Keraguan itu semakin besar setelah muncul temuan percakapan yang dinilai janggal antara korban dengan seorang dosen berinisial DM. Salah satu kuasa hukum keluarga, Nikzem Alfawengen, menyampaikan bahwa tangkapan layar percakapan tersebut telah diserahkan kepada penyidik. Dalam pesan yang dikirimkan Evia Maria ke sebuah grup media sosial, korban mengaku mengalami tindakan pelecehan yang diduga dilakukan oleh DM. Meski demikian, tudingan tersebut hingga kini dibantah oleh pihak terlapor. Pada Rabu, 7 Januari 2026, orang tua Evia Maria bersama adiknya mendatangi Mapolda Sulawesi Utara untuk memberikan keterangan tambahan kepada penyidik terkait kematian putri mereka. Sambil menunggu pemeriksaan di Ruang Pelayanan Perempuan dan Anak, PPA, Polda Sulut, Sofia, ibu Evia Maria, mengenang pesan-pesan terakhir yang kerap disampaikan anaknya semasa hidup. Menurut Sofia, Evia Maria selalu menyampaikan keinginan kuat untuk segera menyelesaikan kuliah dan mengikuti wisuda. Ia bahkan meminta sang ibu terus mendoakannya agar bisa membanggakan keluarga. Setiap telepon, dia selalu bilang, "Emma tinggal satu langkah lagi. Banyak berdoa, kita akan wisuda. Kita akan kasih kebanggaan Pak Mama. Mama harus balangsing supaya pas baju waktu wisuda," tutur Sofia dengan suara bergetar kepada Tribun Manado.co.id di Mapolda Sulut, Jalan Bethesda, Kota Manado. Kata-kata itu, menurut Sofia, kini menjadi kenangan yang paling membekas sekaligus menyayat hati keluarga. Selain surat terakhir dan pesan percakapan, keluarga juga mengungkap adanya sejumlah kejanggalan lain yang hingga kini belum terjawab. Beberapa di antaranya adalah keberadaan rekaman CCTV di sekitar lokasi kos, luka-luka yang ditemukan di tubuh korban, serta keterangan dari sejumlah rekan Evia yang dinilai perlu didalami lebih lanjut oleh penyidik. Fakta-fakta tersebut membuat keluarga terus mendesak agar penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Kuasa hukum keluarga, Nikzem Alfawengen, menyampaikan bahwa dalam waktu dekat ayah dan ibu Evia dijadwalkan kembali dimintai keterangan oleh penyidik Polda Sulut. Langkah ini dilakukan agar keluarga dapat menyampaikan secara langsung seluruh informasi, pengalaman, dan dugaan yang mereka miliki terkait kematian Evia. Keluarga ingin mendapatkan kepastian hukum. Mereka ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi pada anak mereka, ujar Nikzem. Ia menambahkan, kasus ini telah menjadi perhatian publik sehingga proses penyelidikan diharapkan berjalan profesional dan terbuka. Nikzem juga mengungkap pengalaman keluarga saat berupaya mendatangi lokasi kos tempat Evia ditemukan meninggal dunia di Tomohon. Menurutnya, kedatangan keluarga semata-mata untuk melihat kondisi lokasi dari luar pagar, bukan untuk memasuki area tempat kejadian perkara, TKP. Namun niat tersebut tidak diizinkan oleh pemilik kos, dengan alasan adanya larangan dari pihak Polres Tomohon. "Kami hanya ingin melihat dari luar, tapi dilarang dengan alasan ada perintah dari polisi," jelas Nikzem. Setelah dikonfirmasi langsung ke Polres Tomohon, keterangan tersebut justru tidak sesuai. Pihak Polres menyampaikan tidak pernah mengeluarkan larangan seperti itu. Ini jelas bertolak belakang dengan keterangan pemilik kos, ungkapnya. Perbedaan pernyataan tersebut semakin menambah kegelisahan keluarga korban. Masalah lain yang turut disoroti adalah keberadaan rekaman kamera pengawas, CCTV, di area kos. Nikzem menjelaskan, saat prosesi pemakaman, pemilik kos menyebut rekaman CCTV telah lebih dulu diserahkan ke Polres Tomohon. Namun setelah ditelusuri, fakta yang terungkap berbeda. Rekaman CCTV tersebut ternyata baru diamankan pada malam sebelumnya oleh penyidik Polres Tomohon bersama tim dari Polda Sulut. Ini menjadi kejanggalan serius karena informasi yang disampaikan ke keluarga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya,
tegas Nixem. Rangkaian perbedaan keterangan dan temuan tersebut kini menjadi bagian dari daftar panjang pertanyaan yang ingin dijawab keluarga Evia melalui proses hukum yang adil dan tuntas. Sebelum ditemukan tewas, Evia ternyata sempat dibawa dosen Dani ke kuburan. Fakta mencengangkan kembali terungkap dari kasus kematian mahasiswi Fakultas Ilmu Pendidikan Psikologi, FIP, Universitas Negeri Manado, Unima, Antaneta Evia Maria Mangolo. Sebelum ditemukan tewas di kosannya, Evia Maria ternyata sempat dibawa dosen Dani Masinambo ke kuburan. Tak diketahui pasti apa yang dilakukan dosen Dani di sana. Namun, saksi menyebut, berdasarkan keterangan Evia, dosen Dani melakukan tindakan tak baik terhadapnya. Evia Maria ditemukan meninggal dunia secara tidak wajar di kamar indekosnya di Kelurahan Matani 1, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, pada Selasa, 30 Desember 2025. Kota Tomohon, Sulawesi Utara adalah kota di Provinsi Sulawesi Utara yang berada di wilayah pegunungan, sekitar 23 km dari kota Manado. Tomohon dikenal berudara sejuk, dikelilingi gunung berapi seperti Gunung Lokon dan Mahawu, serta terkenal sebagai kota bunga dan destinasi wisata alam maupun budaya. Dikutip Tribun Lampung Co.id dari Tribun Manado Co.id, wafatnya Evia Maria hingga kini masih membuat warga Sulut gempar dan berduka. Terlebih saat tahu kalau Evia akan ujian proposal pada 6 Januari 2026. Sebelum Evia Maria meninggal, ia sempat melaporkan dugaan kekerasan seksual yang dialaminya yang diduga dilakukan oleh oknum dosen Unima bernama Dani Masinambo. Sontak kabar kematian Evia Maria membuat warga Sulut gempar dan bertanya-tanya perihal kematian mahasiswi Unima tersebut. Dan kebenaran seperti menemukan jalannya sendiri. Meski perlahan, tapi pasti, misteri kematian Evia Maria terungkap. Ternyata, Evia diduga sempat dibawa ke kuburan oleh oknum dosen Dani Masinambo. Di sana, Dani Masinambo diduga ingin melakukan hal yang tidak baik. Hal ini diungkap seorang saksi yang memenuhi panggilan Polda Sulut, Rabu, 7 Januari 2026. Pada tanggal 29 Desember 2025, pukul 6 sore, dia melihat Maria masuk ke dalam kos. Dia bertanya, "Kenapa kamu menangis Maria?" Jawab Maria, ia diturunkan oleh oknum dosen ini di pinggir jalan dekat lorong. Kata kuasa hukum keluarga, Nixem Alfawengen kepada Tribun Manado di depan ruang PPA Polda Sulut, Rabu, 7 Januari 2026. Ia bercerita, saksi terus menanyakan, mengapa Maria menangis dan ada luka di kakinya. Katanya, oknum dosen itu ingin melakukan hal tidak baik pada dirinya, dan almarhumah dibawa di pekuburan, katanya. Ungkap dia, pihaknya menghadirkan 4 orang saksi dalam pemeriksaan di polisi. 2 diantaranya orang tua korban. 2 lagi pihak yang melihat secara langsung peristiwa dugaan pelecehan oleh oknum dosen inisial DM, katanya. Antonius, ayah dari Evia sangat berharap kasus tersebut diungkap agar keluarga beroleh keadilan. Ayah, ibu dan adik dari Antaneta Evia Maria Mangolo, mahasiswi Unima yang meninggal dunia tak wajar di kosnya di Tomohon, tiba di Mapolda Sulut untuk memberi keterangan terkait penyidikan kematian anaknya, Rabu, 7 Januari 2026, sore. Antonius dan Sofia, ayah dan ibu Evia, terlihat masih agak letih. Keduanya baru saja turun dari kapal. Mestinya kapal itu tiba lebih cepat. Namun terkendala cuaca. Meski masih agak jet lag, keduanya tetap bersemangat memberi keterangan demi mencari fakta kematian putri mereka.